بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والmahabbah والtamkin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita kemarin belajar di buku Al-Arba'in Nawawiyah sampai hadis 22. Hari ini kita masuk 23. Judulnya Kullu Khairin Sadaqah. Juga ada yang kasih Syu'abul Iman, kasih judul Syu'abul Iman. Tapi hasilnya, maksudnya di dalam hadis itu ada berapa amal yang kalau kita melakukan dapat pahala. Ya. Hadis ini riwayat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fathiyah punya terjemah ya, siap-siap Fathiyah. Ya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Saya baca bahasa Arab, ntar Fathiyah baca bahasa Indonesia biar kita ucapannya atau bacaannya benar. At-tuhur, jangan baca at-tahur. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au qala tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Was-salatu nur. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullu nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini ada di dalamnya ada berapa kabar gembira, juga ada berapa kabar yang berat. Yang sebagian terakhir hadisnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ harus tahu ini Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Asy'ari. Di antara ahli tarajim itu bilang ini bukan siapa? Bukan Abu Musa Al-Asy'ari. Abi Asim ini beda sama Abi Musa. Jadi rawi ini lain. Ada yang bilang ini Abu Musa yang kita sering dengar cerita-cerita Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi yang sahih itu bukan Abu Musa, ini beda. Ini dari suku Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu salah satu kabilah atau suku dari Yaman. Sampai sekarang kampungnya masih ada di Kota Zabid, namanya Al-Asy'ariyah. Kampung Al-Asy'ariyah sampai sekarang masih ada. Masjid mereka dari waktu Rasulullah SAW masih ada. Dari sahabi ini Abu Musa Al-Asy'ari, waktu Rasulullah SAW suruh balik ke waktu dia datang di tahun 9 Hijriyah, Rasulullah suruh ayo balik ke kampungmu, dakwah seperti biasa, balik ke Qaryatul Asy'ariyah, bangun masjid sampai sekarang masih ada dari zaman Nabi Muhammad SAW atau dari zaman sahabat Sayyidina. Yang bangunan masjid itu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu suku Al-Asy'ariyah, kabilah yang Rasulullah SAW suka. Juga yang paling lembut dari suku Yaman. Dari kabilah-kabilah yang di antara Yaman. Waktu mereka datang, sebelum mereka masuk, Rasulullah bersabda, "Atakum ahlil Yaman." Dia bilang sama sahabat yang di masjid, ini orang Yaman itu datang, baru datang. Atakum ahlul Yaman hum araqu afidah wa alyanu quluban wa araqu afidah. Hatinya lembut, juga apa namanya ini araqu lembut, dan apa itu bahasa Indonesia? Araqu quluban wa alyanu afidah. Maksudnya dalam riwayat itu orangnya baik. Araqu quluban wa alyanu afidah. Betul, kalau saya tinggal di Al-Hudaidah ini, dekat kota Zabid, mungkin 50 kilo. Itu tempatnya atau orangnya semuanya lembut. Semuanya lembut, baik agamanya.
yang besar, yang kecil, juga mereka tawadhu. Rumahnya karena di situ tidak ada hujan, rumahnya dari apa itu bahasa Indonesia? Saya enggak tahu itu. Kalau ada hujan bisa turun, bisa turun. Ini seperti orang yang masih di kampung itu, rumahnya, maksud saya rumahnya biasa, semuanya. Juga ibadahnya bocor, bisa bocor. Tapi rumahnya itu dari bambu juga, sama berapa apa itu yang walhasil mereka orang zuhud sampai sekarang. Waktu kemarin Bran di Yaman, kalau ada yang lihat video-video kemarin itu dari kampung tersebut. Mereka bukan seperti kita, ada rekening, di dalam rekening ada berapa juta masih simpan, punya rumah, punya tanah. Mereka enggak. Rezekinya hari ini, rezeki hari ini. Sudah besok cari rezekinya. Itu sifat mereka. Waktu beran itu langsung mereka tidak bisa bergerak ke sana ke sini sampai ada yang apa bahasa Indonesia, tidak dapat makanan minuman untuk sehari. Karena mereka biasa seperti itu. Kerjaan mereka bukan seperti kita setiap bulan. Mereka masuk di pabrik-pabrik, orang pabrik yang di sana karena mereka dekat laut. Dekat Mina itu juga. La ilaha illallah. Mereka ambil itu setiap hari atau setiap minggu. Bukan seperti kita akhir bulan, namanya apa, gaji atau apa itu di akhir bulan ini. Enggak, mereka bukan akhir bulan. Seperti setiap hari atau setiap minggu. Sudah selesai. Akhir bulan enggak ada. Kenapa? Karena mereka mau hidup. Jadi waktu bulan kemarin mereka kasihan. Sampai di video-video itu la ilaha illallah. Tapi orang Yaman waktu mereka dengar bagaimana cerita, kirim makan, kirim beberapa mobil ke sana. Tapi Bran itu jahat. Orang Bran itu jahat. Enggak mau kasih, takut ini dari fulan, kenapa mereka ini. Ya, sudah lewat alhamdulillah. Musibah atau mihna, ujian itu sudah lewat. Sekarang mulai normal alhamdulillah. Juga yang penting maksud saya, orang Al-Asy'ariyah Rasulullah di beberapa cerita, beberapa hadis puji mereka, bilang ana minal asy'ariyah wal asy'ariyah minni. Aku dari kaum Asy'ariyah, juga Asy'ariyah itu dari saya. Karena sifatnya zuhud, sifat imannya mereka itu kuat. Ada berapa sifat-sifat yang lain. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga Rasulullah bersabda, saya suka kabilah Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah? Sifat mereka apa? Kalau mereka rasa makanan atau minuman mereka kurang, bagaimana caranya? Kumpul makan yang ada sama rambungan, taruh di satu tempat, setiap orang ambil. Kenapa? Biar mereka tidak malu, tidak ada yang bilang, saya lapar, mau makan. Enggak, sudah. Ini jadi makan semuanya, makan jamaah semuanya. Ayo silakan ambil semua dari makan tersebut. Ini sifat bagus. Bukan waktu sekarang, bukan Buji Al-Asy'ariyah, tapi ini Abu Asim Al-Asy'ari dari kabilah dari Yaman. Wa ismuhu sakana Masr, itu Abi Malik ini, Al-Harith ini, karena Rasulullah SAW suruh keluar dakwah, dia pergi ke Mesir dakwah setelah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka suruh pergi, dia dakwah atau pergi ke Mesir, hidupnya di Mesir. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal di situ di tahun 18 waktu khilafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Waktu Rasulullah Umar bin Al-Khattab suruh buka Mesir. La ilaha. Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu membersih, ya kan? Coba lihat terjemahnya apa. Coba baca terjemahnya Fathiyah. Ya, Syekh.
Bersuci itu sebagian dari iman. Tapi belan-belan ya. Bersuci itu sebagian dari iman. Sebagian. Ini lihat sebagian. Ya. Dalam bahasa Arab syatru itu arahnya. syatr wa haitsuma tuwallu fathamma fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, arahnya. Tapi juga syatru itu bisa sebagian, nisf, separuh bisa. Bilang syatruhu, syatirah itu sebotong dari roti. Dalam cerita-cerita dia bilang kasih syatira. Syatira itu artinya sebagian. Seperti kalau saya bilang beza, mereka bagaimana potong-potong, itu dalam bahasa Arab potong itu namanya syatira. Ya, sebagian juga. Tapi di sini ada riwayat lain jelaskan at-tahuru nisful iman. At-tahuru syatrul iman. Bisa kalau kita kumpul hadis. Artinya apa? Artinya apa itu tadi bilang? Kesucian itu sebagian dari iman. Kamu harus, ini jadi dua macam. Kesucian qalbi, kesucian di luar badan. Rasulullah tidak suka orang yang datang masih bajunya kotor, masih ifik berjalan, mau masuk masjid. Rasulullah kayak tidak suka. Suruh sunnah kita kalau mau masuk masjid di salat Jumat harus mandi, harus salat istisqa itu seperti apa? Kemarau itu harus mandi, salat kusuf itu gerhana harus salat Id harus mandi. Ini berarti juga wudu, kita wudu 5 kali, bagaimana itu bersih, biar bersihmu. Oke. Jadi kesucian itu separuh dari atau sebagian dari iman. Ini mungkin ada yang bilang manfaatnya apa? Itu manfaatnya 2 tadi saya bilang, bagiannya 2. Kesucian hati, kamu sudah belum? Hati kamu sudah bersih belum? Enggak, Cek. Ya, yang penting saya fokus sama salat, puasa, zakat. Ya betul, itu betul. Tapi Rasulullah bilang kesucian itu dari iman. Artinya harus bersihin hati. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan di luar juga. Ini sunnah. Kalau kita mau salat, mau masjid, mau ibadah, harus dalam cara yang bagus, pakaian yang bagus, keadaan hatimu sama di luarmu juga atau badanmu, tubuhmu juga harus bersih. Ya. Syekh, tapi saya lagi kerjaan saya seperti bangunan rumah. Ya oke, yang penting bersih, tahir. Juga harus kamu atur bagaimana waktu salat datang atau masuk masjid dalam cara atau keadaan yang bersih. At-tahuru syatrul iman. Kita sudah melakukan ini, mungkin yang kedua yang tadi bilang bersih yang di luar itu kita alhamdulillah banyak yang bersihin badannya. Kalau ketemu banyak pakai parfum atau apa itu wangi, minyak wangi, banyak apa ibu-ibu kalau dia mau keluar itu pakaiannya yang bagus, yang mahal. Terus tambah itu pakai make up. Ini kamu perhatian sama di luar. Dalam bagaimana? Ini bukan urusanmu. Ini urusanmu, harus kamu perhatian. Juga seperti kamu suka orang lihat badanmu dari di luar bersih, juga harus kamu perhatian sama hatimu. Seperti kamu perhatian sama badanmu. Oh iya, di sini ada efek jerawat, harus saya pergi ke dokter. Ini harus kamu efek atau lihat jerawat yang di hatimu. Di badan saya ada warna yang hitam, ini di kaki, di tangan, pergi ke dokter, cari ke sana, ke sini. Terus yang penyakit di dalam hatimu itu yang parahnya lebih dari di luar, kamu tidak perhatian. Saya pakai masker takut dari corona, tapi badanmu buka itu sampai masuk neraka, tidak perhatian. Saya kalau
naik motor harus pakai apa itu bahasa Indonesia jaket itu. Kenapa? Takut masuk angin. Kenapa takut ntar sakit? Ya, itu sama badanmu, masya Allah bagus perhatian. Tapi hatimu tidak cari apa yang kotorin hatimu. Tidak cari apa yang rusakin amalmu. Tidak cari apa yang mungkin naudzubillah jadi sabab masuk neraka. Tidak fikir ke hidup yang abadi. Itu yang kita harus perhatian. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Ini lihat at-tu lihat kalau kita lihat buku hadis at-tu karena beda sama at-tahur. At-tahur itu air. At-tahur air. Kalau fathah at-tahuru. At-tahuru itu air. Artinya air untuk wudu, air untuk mandi, ini namanya tahur. Tapi tuhur itu yang tadi bilang at-tuhur syatrul iman. Syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillah, ya, mungkin ada yang bilang Syekh itu tadi kamu bilang bersihin badan, ini sunnah mandi, sunnah wudu, sunnah oke, alhamdulillah saya sudah melakukan. Tapi saya mau bersihin yang tadi kamu bilang hati, biar suci atau suci hati saya, bagaimana caranya? Rasulullah kasih tahu. Apa itu? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini lihat sebelum tidur ada sunnah kita baca alhamdulillah 33 ya kan. Setelah salat 5 fardu. Ya. Ini semuanya alhamdulillah. Waduh. Bahalanya kenapa alhamdulillah? Ya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata aw syariba asy-syarbata thumma hamidahu 'alaiha." Kalau hamba Allah Ta'ala makan atau minum, setelah selesai makan atau minum makan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala meridai kepada hamba tersebut. Saya kenyang. Aslinya itu saya cari untuk fisik atau badan saya. Saya lapar mau makan. Tapi setelahnya bilang alhamdulillah dapat ridha dari Allah Ta'ala. Ya, kenapa kita semuanya alhamdulillah orang muslim ya. Orang muslim kalau kamu tanya sama dia, gimana kabar? Dia bilang alhamdulillah. Itu tafaulan. Apalagi kalau kamu bilang alhamdulillah dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala benar. Kadang-kadang kita tanya, assalamualaikum fulan, gimana kabar? Dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kenapa bilang alhamdulillah ala kulli hal? Saya langsung otomatis faham. Kalau bilang alhamdulillah ala kulli hal berarti anaknya sakit. Tapi ucapannya, dari ucapannya ini kayak tidak terima bala atau musibah yang tadi. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh iya. Tanya, kalau kamu masuk tanya kenapa? Ada apa? Ya itu saya nggak tahu kenapa Allah Ta'ala terus uji saya. Ya saya tidak bisa sabar, ini terus uji saya. Kamu tadi bilang alhamdulillah, kalau bilang alhamdulillah sudah diam. Bilang alhamdulillah benar-benar diam. Tapi alhamdulillah habis itu keluarin. Seperti bahasa Indonesia bilang apa? Curahat. Curahat dari mana? Dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala uji. Ini salah. Kata alhamdulillah artinya kamu dusta atau bohong, bilang alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ridha. Alhamdulillah. Syekh ini mungkin kita tidak bisa seperti betul. Saya sering bilang tidak mungkin dalam satu hari, satu kali tidak mungkin. Harus kita usaha. Nanti wasabru nur, wasabru dhiya. Nanti ada di sini wasabru dhiya. Berarti harus kita sabar sampai bisa bilang alhamdulillah dalam keadaan. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. La ilaha illallah. Alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Kata alhamdulillah bisa baca ini alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangan. Timbangan itu hadis ini kita juga faham. Ini dalil yang kita kemarin bilang al-mizan. Timbangan di hari kiamat. Ini salah satu hadis juga.
Salah satu hadis yang dalil ada berarti ada mizan. Ini bagaimana mizannya, bagaimana timbangannya, ada dua arah kanan kiri. Itu yang kita kemarin sudah belajar di buku tauhid. Oke, tapi ini satu kata sampai memenuhi timbangan. Ya Allah, satu kata aja. Sampai ulama bilang kalau Allah Ta'ala terima satu pahala, satu aja zikir, tahlil atau tasbih atau tahmid. Kalau saya yakin dapat kabar seperti ini, dia bilang contoh, kalau ada Nabi Ma'sum bilang sama saya, Allah Ta'ala sudah terima amalmu, dia bilang saya yakin ahli surga. Kenapa? Tidak mungkin Allah Ta'ala siksa saya kalau terima amal saya. Ini sebabnya kita jadi tambah aja, kita nggak tahu Allah Ta'ala terima yang mana, salat hari ini atau salat kemarin atau sedekah ya, jadi kita jalan aja. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. La ilaha illallah. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'u au qala tamla'an au qala tamla'u. Ini sekarang tambah subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Tamla'u au qala تملأان ما بين السماء والأرض وفي نسخة صحيحة ما بين السماوات والأرض تملأ ما بين السماوات والأرض antara langit dan bumi. Coba baca. Oke. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Itu artinya apa? Dari riwayat ini semuanya artinya apa? Ayo lanjut tambah ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Syekh, saya mau dalilnya, mau riwayat ya, riwayat. Riwayat ini kemarin saya baca berapa riwayat ini. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ucapan atau bilang subhanallah bihamdihi fi kulli yawmin mi'at marrah, setiap hari 100, huttat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr. Yang bilang apa? Subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100. Itu dosanya, hapus dosanya. Walau seperti itu di laut itu. Maksudnya walau dosanya banyak. Oke, ada riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ayajazu ahadukum an yaksaba kulla yawmin alfa hasanah?" Rasulullah bilang sama sahabat, kamu mau dapat 1000 kebaikan? Ini lihat 1000 kebaikan. Fasa'ala sa'ilun, ini gimana caranya bisa dapat 1000 kebaikan? Rasulullah bilang yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia ucapan atau tasbih subhanallah 100. Sudah dapat kebaikan berapa? Sampai 1000. Fatuktab lahu alfa hasanah wa tuhattu anhu alf sayyi'ah. Tulis 1000 kebaikan. Terus habis 1000 dosa dari yang kemarin. Jadi kalau kita setiap hari ada 100, ya pasti kita. Tapi harus ada ikhlas. Harus kita perhatian sama zikir kita. Di hadapan mereka saya duduk subhanallah, biar mereka dengar, oh fulan masya Allah lagi zikir. Ya, kamu melakukan 1000 atau 100 atau 200 atau 1000 atau 2000 ucapan ini ada rasa yang naudzubillah. Ini bukan dari saya, ini hadis Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jadi harus kita perhatian. Oke. Yusabbihu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ba'du. Wassalatu nur. Wassalatu nur. Coba. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Cahaya itu aja. Seperti ini cahaya. Kita di hari kiamat cari cahaya. Kita di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Berarti kalau kamu punya dari sini seperti kalau kita masukin di contoh kita sekarang punya mobil yang listrik. Bagaimana caranya cari? Harus ada itu khusus biar isi dari sekarang ya kan. Kalau mati tidak bisa jalan di hari kiamat sudah. Itu cahayamu dari sekarang.
Syahayamu itu salat. Berarti di cerita Sayyidina Al-Hasan Al-Basri yang kita sudah pernah dengar. Ceritanya apa? Dia mimpi, ada yang mimpi dia setelah meninggal. Bilang sama dia, wahai imam, bagaimana keadaanmu sekarang? Dia bilang, dahabat tilkal ibarat, itu yang saya jelas-jelas masalah ilmiah itu semuanya hilang karena ada rasa, ada salah. Wa faniyat tilkal isyarat, kata-kata yang bagus, yang baik yang mereka dengar sampai suka itu walam yabqa lana illa rukai'at. Saya lihat amal saya yang paling mulia itu rukai'at, itu salat malam. Kunna narka'uha fi jawful lail, kita atau waktu masih di dunia kita melakukan salat akhir malam, itu ikhlasnya sempurna. Itu yang saya lihat pahalanya yang paling mulia. Artinya apa? Tidak ada pahala dari salat fardu. Itu fardu sudah, kamu wajib harus ikut. Tapi maksudnya pahala untuk amalian sendiri yang di luar wajib itu salatul. Jadi cahaya, wassalatu nur, wassadaqatu burhan. Itu sedekah itu tanda apa, Bu? Fathiyah. Beri Fathiyah. Sedekah adalah bukti nyata. Bukti apa? Bukti yang nyata, Syekh. Apa itu yang nyata? Bukti yang nyata itu jelas gitu, Syekh, terlihat jelas. Betul. As-sadaqatu burhan. Burhan apa itu? Sedekah burhan itu. Bukti apa? Ya, bukti, mau bukti apa? Mau bukti bersyukur kepada Allah? Ya, betul. Mau bukti ini dalil juga. Dalil iman, itu bukti imanmu. Rasulullah bersabda, "Mana qasamalum min sadaqah." Tidak mungkin kurang harta orang yang keluarin sedekah, tidak mungkin. Nah, ceritanya itu banyak. Sampai dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tadarakul ghumum wal humum bis sadaqat, yakshifullah ta'ala dhurrakum wa yansurukum ala adukum." Kalau lagi sumbak fikir, ham, gham, apa itu ham wal gham? Itu bahasa Indonesia apa itu ham wal gham? Al-ham wal gham itu coba lihat, tanya Pak kamus, bukan Google ini. Al-ham. Mengusir, enggak. Kesedihan itu. Kalau ada kesedihan itu, ayo keluarin sedekah. Oke. Al-ghamu juga itu Rasulullah bersabda, tadarakul ghumuma wal humum bis sadaqat. Kalau ada kesedihan, kalau ada sesuatu yang lagi itu, kamu punya duit, keluarin sedekah. Anak saya lagi sakit sampai saya tidak tahu pergi kemana itu. Saya sudah pergi ke dokter, ke sana, ke sini. Ya keluarin sedekah. Saya lihat saya masih ingat satu hari ayah Habib Ali Jifri. Ayahnya sakit. Habib Ali Jifri guru di pondok kita di Darul Mustafa. Juga dia orang yang kaya ya. Mungkin kita bilang kaya. Waktu ayahnya sakit, Habib Ali Jifri kaya sedekah, tapi sedekahnya tidak kasih ke orang miskin, kasih ke pondok, anak pondok kita di pondok itu. Waktu itu dapat makanan itu bukan seperti makan biasa. Ada tambah buah, ada tambah ini. Sampai kita bilang, oh ya Allah, sakit lagi. Waktu itu kecil, tapi lihat bagaimana mereka. Itu salah satu cara yang kita belajar dari mereka langsung. Ini kalau saya dengar aja ya mungkin ini fulannya mungkin benar, mungkin tidak. Tapi saya lihat dari waktu itu, saya lihat wah ini setelah saya jadi besar, paham agama, wah ini mereka luar biasa. Bukan bicara aja, melakukan benar. Karena ayahnya lagi sakit, dia keluarin sedekah. Sedekah untuk orang pondok, kalau saya tidak salah, itu kasih sarun, kasih makan untuk 2 hari, 3 hari. Makan yang bukan seperti biasa ini. Makan yang mungkin kita bilang tambah daging pagi, malam, juga tambah buah. Bukan seperti yang jadwal biasa.
Kita tanya, kenapa Darul Mustafa seperti itu? Mereka bilang itu ada duit dari Habib Ali Jifri, kasih untuk makan karena ayahnya sakit, dia keluarin sedekah. Oh iya. Kita ada seperti ini atau tidak? Belum. Belum, Syekh. Itu jangan salah paham. Itu untuk orang yang mampu, yang punya. Yang sudah tidak punya, dia lagi cari duit untuk obat anaknya. Kita bilang sama dia, ayo keluarin sedekah. Enggak, ini kadang-kadang seperti itu. Tidak jauh. Saya tidak kasih jauh. Anak saya Fatimah. Fatimah itu di tahun umurnya 4 atau 5 tahun kena asma. Itu namanya bahasa Indonesia TBC atau itu yang sakit sesak nafas ya kan. Awalnya 6 bulan kasih obat. Terus setelah dia sembuh kasih obat 6 bulan, sembuh alhamdulillah. Tapi di setiap bulan harus ke dokter. Kalau kena flu sedikit harus ke dokter. Kalau dia makan es krim di TK atau itu harus ke dokter. Saya capek itu. Setiap hari juga saya sibuk ngajar juga masih kuliah waktu itu. Ya, walhasil saya dari waktu itu keluarin duit dari yang dapat di akhir bulan sedekah kirim ke Yaman. Setiap bulan jadi saya keluarin sudah. Ini untuk sedekah. Kadang-kadang apa namanya ini? Saya belum kirim sudah. Kaji akhir bulan sudah dapat, tapi saya bilang besok, insya Allah besok seperti biasa yang kita bilang besok. Kalau saya tidak kirim, anak saya sakit. Anak saya sakit. Ini saya pikir mungkin 1 kali aja, tapi setiap kali saya terlambat tidak keluarin, anak saya sakit. Bawa ke rumah sakit, keluarin uang seperti yang saya mau kirim ke Yaman. Jadi sebelum anak sakit saya keluarin, anak saya sehat. Sudah. Itu hadis Rasulullah SAW bersabda, dawu marbakum bis sadaqah. Obatin yang sakit dari keluargamu, anak atau istri atau suami atau yang sakit di rumah, itu bayar sedekah biar ini obatnya. Mungkin kita tidak bisa, iman kita beda, fulan bisa melakukan seperti ini, fulan belum, ya juga, atau dia mau sedekah, mau keluarin, mau obatin anaknya, lihat anaknya sakit, ya keluarin 1.000, keluarin 10, kamu siap bayar ke dokter. Ini saya kasih contoh yang terakhir, kemarin di bulan yang berapa bulan yang lalu, 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, istri saya pergi ke dokter ke sana ke sini cari untuk kulit itu alergi hamil. Ya mungkin habis itu bisa sampai 15 juta. Ya mereka dapat kabar ada fulan, adik saya bilang sama saya telepon, Syekh ada fulan itu kemarin sakit karena ini harus minta obat. Kirim saya keluarin ini mungkin 2 juta aja. Saya untuk obat itu sampai 15 juta. Juga ada yang bantu saya dari murid saya, Masya Allah bantu saya. Ke sana, ke sini. Keluarin 2 juta. Di akhir minggu kita pergi ke dokter di sini sudah sembuh. Ini cerita-cerita bukan cerita salihin, orang saleh. Yang saya depan kamu kenal Syekh Faisal. Tapi harus kita iman. Benar atau tidak? Jangan coba punya sakit dia bilang saya coba keluarin sedekah ini, sembuh atau tidak? Akhir bulan anaknya tidak sembuh, ya Syekh Faisal menipu saya. Ini iman kamu salah, cara kamu salah, jangan kamu ini. Enggak, Rasulullah bersabda, was-sadaqatu nur burhan, was-sabru, ya balik lagi. Ayo baca artinya. Kesabaran adalah sinar. Ya Allah, sinar ini lihat. Wasabru dia. Harus sabar. Mau keluarin sedekah yang tadi, cerita-cerita tadi. Syekh saya mau melakukan seperti ini. Ayo sabar. Sabar biar bisa. Saya mau salat biar dapat cahaya. Ayo sabar. Saya mau zikir tadi yang tasbih tahlil. Sabar. Saya mau tahur, bersihin hati saya, badan saya. Sabar.
Itu sinar. As-sabru dia la ilaha illallah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ini yang kita harus takut. Harus perhatian. Saya tahu waktunya sudah habis. Kalau ada yang mau berangkat silakan, tapi saya tidak bisa berhenti ini. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Coba baca ini. Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. La ilaha illallah. Yang membelamu. Kapan yang membelamu? Kalau kamu ikut perintah-perintah Al-Quran. Ikut adab yang di Al-Quran. Ikut akhlak. Ikut sifat yang baik. Ikut amal-amal yang belajar dari Al-Quran. Itu hujjah lah. Jadi namanya apa? Hujjah. Tabadamu. Di sini terjemahnya juga beda sedikit. Al-Quran itu apa? Bilang Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Sama, artinya sama. Hujjah bagimu, kamu saya belajar. Itu yang kita dengar orang sahabat atau seperti cerita yang sering kita dengar. Sayyidina Umar bin Khattab bilang saya hafal surat Al-Baqarah dalam 2 tahun. Aduh, Umar kamu hafal Al-Baqarah dalam 2 tahun? Artinya bagaimana? Kamu bodoh sampai seperti itu tidak bisa hafal dalam 2 tahun. Di sini anak kecil 2 tahun sudah selesai Al-Quran 30 juz. Enggak, hafalan mereka beda. Hafalan mereka dia hafal sama kerja. Allah Ta'ala suruh dia sedekah sama melakukan dalam hal yang bagus. Itu yang jadi susah sama sahabat tabi'in. Dari sahabat itu 7 orang. Dalam riwayat yang hafal Al-Quran 30 yang kita sekarang itu dalam riwayat yang sahih itu 7 orang. Ada berapa sebab tapi juga kalau kita kasih alasan ya bisa, tapi ini masih sedikit. Syekh di kampung kita berapa orang ini ada berapa orang yang hafal, berarti lebih afdal dari sahabat? Bukan, enggak. Rasulullah bilang sama kita, kamu di zaman ulama kathirun qalilun qurra itu banyak di zaman Nabi masih sedikit karena agamanya masih baru. Yang baca Al-Quran yang ahli qiraat sedikit, qiraat itu yang baca Al-Quran bacaannya bagus sedikit. Qalilun khutaba'u, khatib itu juga sedikit. Nanti ada zaman atau ada suatu waktu datang banyak qurra, banyak khatib itu yang kita sekarang. Ada berapa orang yang siramannya sampai 1 jam 2 jam. Yang hadir siramannya ada sampai jutaan. Kalau kita baca siram khutbah Nabi Muhammad SAW, khutbatul wada itu yang balin mulia itu tidak sampai 1 halaman. Sudah selesai. Wah, ada yang setelah ini dari umat Nabi sekarang ulama khutbahnya bisa sampai 40 halaman, 30 halaman dalam satu waktu. Khutbah ya Allah, kita kalau dengar semangat ya. Ini afdal dari Nabi, tidak mungkin. Afdal dari Umar, dari Abu Bakar, dari saya tidak mungkin, tapi sudah ini zaman sekarang. Wah, Al-Quran hujjatun laka kalau kamu ikut semuanya. Au hujjatun alaik. Alaik itu kamu baca ini harus melakukan ini, kamu tidak melakukan. Harus ikut ini atau suruh kamu ini, kamu tidak. Jadi hujjah. Wahai Tuhanku, ini fulan faham ini tapi tidak ikut. Wahai Tuhanku, ini fulan bacanya lancar tapi tidak melakukan hal-hal atau tidak ikut perintahanmu. Ya wahai Tuhanku, ini hujjah alaik. Nasallahu alaihi. Itu yang kita harus juga perhatian dari pelajaran kita. Banyak ya, saya sendiri lihat banyak akhwat yang di sini bacaannya bagus atau ibu-ibu bacaannya sudah bagus. Tapi kalau saya tanya bagaimana hidupmu, bagaimana agamamu, bagaimana akhlakmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana istiqamahmu, bagaimana syekh masih bagaimana pakaianmu, bagaimana keluargamu, bagaimana ini semuanya mungkin jawabannya belum, syekh belum, itu salah. Na'udzubillah, itu Al-Quran jadi hujjah atas apa tadi bilang apa? Ya, atasmu.
Jadi harus kita takut. Syekh, saya baca Al-Quran tapi tidak paham. Ayo cari arti biar kamu ikut yang suruhmu atau yang melarang atau dilarangmu itu harus kamu ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi bilang tidak bisa jelasin atau selesai hadis ini, tapi akhirnya lihat ini Rasulullah waktu dia jelasin tahur, bersihin, juga zikir, ada zikir, juga ada sedekah, ada puasa, ada zakat. Setiap orang apa? Coba bacaan terakhir, setiap orang berangkat. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Sudah, saya tidak bisa jelas lebih dari ini. Kenapa? Maksudnya yang ikut jalan yang benar itu yang merdeka diri sendiri dari neraka atau selamat dari neraka. Yang ikut yang haram itu ini. Jadi di terjemah ini yang di sini saya lihat ini yang kayak paling dekat. Setiap orang berangkat di pagi hari lantas ya kan menjual dirinya sehingga membebaskan atau membinasakan atau apa seperti itu. Membebaskan betul. Dari maksudnya selamat dari neraka masuk surga atau mubiqoha dapat dosa-dosa naudzubillah sampai jadi ahli neraka. Itu kullun nas sudah ada. Kullun nas yaghdu famu'tiquha au mubiquha. Mu'tiquha yang ikut jalan benar itu mu'tiquha. Artinya tidak masuk neraka jadi ahli surga. Mubiquha ikut yang haram, semuanya yang haram yang kita belajar dia ikut naudzubillah jadi mubiquha itu masuk neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. رزقنا وإياكم المحبة رزقنا وإياكم الصدق رزقنا وإياكم الإخلاص وفقنا وإياكم للمحافظة على الصلوات والعبادات والصدقات ملأ قلوبنا وإياكم إيمان طهر قلوبنا وإياكم إيمان إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.